Jadi ingatkan kembali atas nama Priya Wildai Erlani, apakah menggunakan dua akun yang sama atau satu orang? Sama netizen Bapak, iya Kak. Soalnya untuk satunya itu pegawai dan satunya tab Kak. Oke. Untuk yang akan saya kirim segera, karena sisa persiapan tinggal 3 menit lagi. Terima kasih Kak. Mohon izin Kak, untuk yang akan share screen diganti menjadi Kiko Kak. Terima kasih Kak. Oke, mohon ditunggu sebentar. Atas nama Kiko Wahyudi. Oke, boleh di share screen.
Boleh di-screen? Oke, waktu persiapan untuk tim Aksara sudah selesai. Izinkan saya selaku MC untuk memperkenalkan tim Aksara dari Politeknik Cyber dan Sandi Negara. Tim ini diketuai oleh Kiko Wahyudi Setiawan dengan 2 anggotanya yaitu Nur Aulia Pertiwi dan juga Lilia Wildai Erlani. Apakah tim Aksara dari Politeknik Cyber dan Sandi Negara sudah siap? Siap-siap, Kak. Oke, baik. Waktu untuk presentasinya adalah 15 menit. Presentasi oleh tim Aksara dari Politeknik Cyber dan Sandi Negara dapat dimulai dari sekarang. Selamat pagi, mohon izin kepada Dewan Juri dan Panitia. Kami kelompok Aksara dari Politeknik Cyber dan Sandi Negara mohon izin untuk mempresentasikan lomba karya tulis ilmiah kami yang berjudul Alat Konversi Multibahasa ISP32 dengan dukungan AI. Sebelumnya, kami ucapkan terima kasih kepada Tuhan yang telah memberikan sehingga dapat berada di sini untuk melakukan presentasi. Terima kasih juga kepada Dewan Juri yang memilih kelompok kami sebagai finalis. Sebelumnya, mohon izin untuk melakukan kelompok ini yang pertama adalah ya, dan itu kita adalah manusia, makhluk sosial. Sebagai makhluk sosial, lepas dari untuk berkomunikasi. Namun, dalam komunikasi pertama dari kali hambatan yang disebabkan oleh perbedaan bahasa. Bahasa asing dan bahasa asing yang berbeda. Informasi. Latar belakang dari ini yang pertama adalah lintas bahasa. Indonesia adalah negara yang sedang berkembang, yang sudah mulai melakukan kerjasama dalam skala internasional. Seringkali pengusaha atau mungkin pejabat-pejabat melakukan presentasi untuk kerjasama secara internasional, di mana perbedaan bahasa seringkali menjadi tantangan utama. Saat kita menyampaikan gagasan, penting untuk memastikan bahwa orang lain memahami dengan jelas pesan yang kita sampaikan. Yang kedua, yaitu adalah keterbatasan teknologi. Saat ini teknologi memang sangat berkembang pesat, namun manusia memiliki keterbatasan. Saat ini semua yang tidak semua manusia itu mampu memilikinya, mungkin karena keterbatasan finansial. Yang ketiga, hambatan kepemahaman. Seperti yang saya katakan sebelumnya, manusia memiliki keterbatasan. Contohnya itu adalah keterbatasan pengetahuan. Tidak semua manusia itu bisa dan ingin mempelajari bahasa lain selain bahasa ibunya. Contoh, misalnya kita berkunjung ke negara seperti Korea atau Cina, yang mana penduduk lokalnya itu hanya sedikit yang ingin mempelajari bahasa Inggris atau bahasa asing. Dan hal itu menyebabkan sulitnya berkomunikasi satu sama lain. Perbedaan seringkali disertai dengan hambatan pemahaman yang lebih luas, seperti perbedaan persepsi, interpretasi makna. Kesalahpahaman dapat muncul ketika pesan yang disampaikan tidak sesuai dengan makna yang dimaksudkan. Maka dari itu, solusi teknologi dan inovasi yang diberikan, yaitu ISP32 dan AI, berpeluang besar mengatasi masalah untuk memudahkan komunikasi. Merancang alat konversi berbahasa berbasis ISP32 yang efisien. Yang kedua, bagaimana mengintegrasikan AI untuk akurasi terjemahan. Yang ketiga, bagaimana mengevaluasi performa alat dalam komunikasi real-time. Terakhir, bagaimana meningkatkan aksesibilitas komunikasi lintas budaya dan mengatasi kendala bahasa global. Tujuan dari penelitian yang pertama, merancang dan membangun alat konversi multibahasa berbasis ISP32 yang mampu beroperasi secara efektif dan efisien. Yang kedua, mengintegrasikan teknologi kecerdasan buatan atau AI ke dalam alat konversi bahasa untuk meningkatkan akurasi dan pemahaman konteks terjemahan. Yang ketiga, mengukur dan mengevaluasi performa alat konversi bahasa dalam berbagai situasi komunikasi real-time untuk memastikan keandalannya.
Yang keempat, meningkatkan aksesibilitas komunikasi lintas budaya dan mengatasi kendala bahasa yang menghambat interaksi global. Selanjutnya yaitu adalah manfaat penelitian. Sebenarnya terdapat banyak sekali manfaat dari penelitian ini, namun secara garis besarnya yaitu untuk menyelesaikan masalah komunikasi lintas bahasa. Harapannya, penelitian ini dapat memberikan aksesibilitas komunikasi global, mendorong solusi inovatif untuk masalah bahasa. Baik, untuk selanjutnya yaitu mengenai kajian pustaka. Untuk penelitian ini kami menggunakan ESP32 yang merupakan mikrokontrol yang digunakan untuk media konektivitas dalam alat ini. Kami menggunakan mikrokontroller ini karena memiliki kelebihan dan memiliki modul yang utama yaitu bagian transmisi datanya. Terlihat pada tabel di bagian kiri, kami sudah membandingkan beberapa mikrokontroller yang ada. Namun sejauh ini berdasarkan penelitian kami, ESP32 memiliki kelebihan dalam transmisi data. Lalu selanjutnya, kami menggunakan ChatGPT karena memiliki kelebihan akurasi dan kompleksibilitas dalam penggunaan penerjemahannya. Seperti kita tahu, ChatGPT sudah banyak digunakan oleh khalayak umum sehingga memiliki pengalaman dan inputannya lebih banyak dibandingkan AI yang lain. Selanjutnya, lalu kami menggunakan Hearing AD. Perangkat ini digunakan untuk memperkuat suara dan menyalurkannya ke dalam telinga. Dalam Hearing AD ini terdapat amplifier yang digunakan untuk menguatkan suara yang telah dihasilkan sebelumnya, namun menggunakan ini kami dapat memperkuat suara sehingga lebih terdengar kembali. Lalu selanjutnya, kami menggunakan Google Code Speech to Text API yang digunakan untuk menangkap suara yang ada, lalu mengubahnya dalam bentuk teks. Dan juga sebaliknya, yaitu mengubah dari bentuk teks dan mengubahnya dalam bentuk suara. Lalu selanjutnya, dalam penelitian ini kami menggunakan pemrograman dari Arduino IDE untuk pemrogramannya, dan juga kami menggunakan komponen-komponen lainnya untuk pendukungan dalam penelitian ini. Selanjutnya, dalam metode penelitian ini, kami menggunakan research and development untuk mengembangkan produk dan menyempurnakan produk yang ada. Terdapat dua prosedur yang kami lakukan, yaitu prosedur perancangan. Kami merancang bagaimana alat yang kami akan buat ini. Setelahnya kami akan melakukan prosedur pengembangan untuk mengembangkan berdasarkan evaluasi-evaluasi yang telah ada sebelumnya dari penelitian yang kami lakukan. Kami melakukan pengembangan untuk mendapatkan hasil yang lebih optimal. Untuk pengumpulan data sendiri, kami melakukan pengamatan secara langsung. Dan data yang digunakan akan dianalisa secara deskripsi kuantitatif untuk melakukan analisa. Dan kami menggunakan pengukuran elemen tertentu untuk mengukur sejauh mana alat ini dapat berfungsi dengan baik. Baik, selanjutnya mohon izin untuk cara kerja dari alat tersebut, yaitu terdapat 3 komponen utama ataupun 3 bagian utama. Untuk yang pertama yaitu input, di mana untuk suara akan dikonversi ataupun diambil dari sumber dan dikuatkan oleh hearing aid sebagai penghilang noise ataupun dalam komunikasi untuk mendapatkan hasil input yang jelas. Selanjutnya untuk hasil dari konversi suara tersebut akan diproses oleh media tersebut kami akan dihasilkan ke audio kembali sehingga dilaksanakan secara voice to voice dan secara real time. Selanjutnya untuk tahapan input, seperti yang sudah dijelaskan pada kajian pustaka sebelumnya, kami menggunakan hearing aid untuk dapat menghilangkan noise ataupun gangguan suara sehingga dapat menghasilkan input yang jernih dan relevan. Selanjutnya, input tadi dimasukkan ke dalam tahap proses, di mana dalam tahap proses ini terdapat 2 ESP32 yang di sini kami gunakan sebagai media untuk dapat mengakses untuk API Google Cloud dan juga untuk AI ChatGPT.
di mana kami menggunakan ESP32 yang sebelah kiri untuk mengkonversi menjadi teks, untuk yang sebelah kanan untuk teks menjadi suara dan disalurkan pada audio speaker. ESP32 berfungsi sebagai pusat kendali sistem dan terhubung pada internet. Jadi teks yang dihasilkan akan diteruskan dan akan dihasilkan kembali teks dalam bentuk suara. Skema ataupun gambaran dari produk kami. Untuk yang pertama, terdapat suara ke teks, di mana input akan masuk pada Google Cloud Speak to Text untuk mengkonversi suara menjadi teks. Kemudian, untuk SP32 akan menghubungkannya kepada API ChatGPT untuk mendapatkan respon ataupun hasil konversi yang akhirnya akan dikirimkan kembali ke ESP32 untuk dikonversi menjadi sound ataupun suara. Untuk yang ketiga yaitu tahap output hasil yang sudah dikonversi, bahasa yang sudah dikonversi oleh ChatGPT ataupun AI akan dikonversi kembali dari teks menjadi suara. Di sini kami membutuhkan ESP32 dan juga bantuan speaker untuk dapat mengimplementasikan hal tersebut, sehingga akan dapat didengar sesuai dengan apa yang dikonversi tadi. Berikut adalah hasil dan pembahasan. Kami menggunakan API ChatGPT untuk ataupun sebagai media untuk uji coba dikarenakan kami berfokus pada fungsi ataupun pemrosesan yang akan kami gunakan, yaitu API ChatGPT. Di mana dalam hal ini kami sudah melakukan total uji coba, 100 kali uji coba dengan beberapa rekan kami dari beberapa negara lain yang ikut andil dalam proses percobaan ini. Untuk operasi persentase, terjemahan dibagi total sampel uji dikali dengan 100%. Untuk sampel uji adalah jumlah total kalimat atau frasa yang diuji untuk setiap pasangan bahasa. Terjemahan akurat merujuk pada jumlah kalimat atau frasa yang diterjemahkan dengan benar oleh API ChatGPT, baik dari segi makna maupun konteks. Terjemahan terkadang akurat dikarenakan terdapat beberapa frasa ataupun kalimat yang belum familiar ataupun belum dikembangkan oleh API ataupun ChatGPT tersebut. Jadi untuk kesimpulan dari penelitian ini, untuk yang pertama, kesimpulan pertama, membangun alat konversi bahasa berbasis ESP32 yang efektif dan efisien sangatlah mungkin dilakukan. Karena dengan ESP32 yang sudah lengkap dengan modul Wi-Fi dan juga lebih efisien dari sebelumnya, memungkinkan sekali untuk mengakses API ChatGPT ataupun untuk keperluan lainnya. Untuk yang kedua, menggunakan teknologi AI atau kecerdasan buatan dalam alat konversi bahasa untuk meningkatkan akurasi sangatlah mungkin karena presentasi yang dihasilkan yaitu 85-89% sesuai dengan hasil uji coba sebelumnya. Lalu untuk kesimpulan ketiga, performa alat konversi bahasa dapat berbagai situasi komunikasi real time sudah cukup bagus, namun kesalahan dan error pada saat dicoba untuk dijadikan bahan evaluasi. Jadi ini kami masih berfokus pada otak ataupun alat yang akan kami gunakan, belum pada noise ataupun kesalahan pada hardware yang akan terjadi. Jadi untuk uji coba selanjutnya kami akan mengembangkan kembali terkait dengan hardware-nya apakah terdapat kesalahan untuk bahan evaluasi selanjutnya. Jadi untuk kesimpulan keempat, alat konversi bahasa ini dapat meningkatkan akseptasi komunikasi lintas budaya dan mengatasi kendala bahasa selama ini. Dan juga mungkin saat ini sudah terdapat beberapa inovasi seperti dari salah satu merek handphone sudah mendapatkan ataupun sudah menggunakan fitur AI juga, namun tidak semua kalangan dapat mengakses hal tersebut. Maka alat ini akan menjadi solusi yang hemat dan juga efektif untuk orang-orang yang membutuhkan konversi bahasa. Berikut ada tinjauan pustaka yang kami gunakan. Terdapat beberapa artikel dan juga paper yang kami gunakan untuk dapat mengembangkan penelitian ini. Terima kasih, mungkin sekian dari presentasi kelompok kami. Ada kurangnya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Karena waktu presentasinya sudah habis, maka kita lanjutkan dengan sesi tanya jawab kepada para dewan juri, yang dimana kami berikan waktu 15 menit. Pada para dewan juri, dipersilakan untuk bertanya ataupun menanggapi kepada tim Aksara dari Politeknik Cyber dan Sandi Negara. Yang pertama, kepada Bapak Rizky Afriansyah, dipersilakan untuk berkomentar ataupun menanggapi kepada tim Aksara. Kepada Bapak Rizky Afriansyah, silakan. Baik, terima kasih. Baik, ini tim Aksakara ya. Siap benar Pak untuk Aksara. Oke. Berarti kalian ini buat alat ya, alat hardware ya, betul ya? Siap benar Pak. Buat ini ya, buat alat hardware dari speech to text, text to speech ya. Siap benar Pak. Oke. Nah, kalau saya, catatan dari saya ya, kenapa ini alat konversi multibahasa ESP32 ya. Nah, setahu saya ESP32 ini adalah sebuah modul yang digunakan untuk mengirim data ya, sama sepertinya ESP8266 ya. Jadi ESP32 ini adalah pengembangan dari ESP8266. Jadi kalau saran saya mendingan ada suatu sensor ya yang digunakan input. Dua inilah yang digunakan untuk mengirim data. Nah, kalau dari saya ya judulnya itu sebenarnya bukan ESP32 yang ESP32 itu tujuannya adalah untuk mengirim data. Jadi beberapa mahasiswa ya yang saya pernah bimbing ya. Jadi yang paling penting itu sensor-sensor apa yang digunakannya sebagai inputannya. Nah, untuk SP32-nya itu adalah untuk mengirim data. Nah, kalau dari kalian itu sensor inputannya apa? Siap menjawab Pak. Untuk dari Inputannya. inputannya terdapat Iya. hearing aid yang akan dikirimkan ke SP2 Pak. Untuk Berarti ada alatnya kan, ada sensornya kan ya. siap ada Pak. Nah, sebaiknya bukan SP32-nya yang kalian tonjolkan, tapi sensornya itu apa gitu ya. Karena ESP32 itu tujuannya untuk mengirim data, sama seperti halnya 8266 ya, sama seperti halnya 8266. Nah, kemudian yang saya tanyakan, berarti kan analoginya setiap orang kalau dia mau melakukan translator ya, berarti dia harus menggunakan alat itu ya. Kenapa nggak kalian buat semacam aplikasi gitu ya, semacam kayak aplikasi Android ataupun iOS ya, yang bisa melakukan konversi. Nah, kalau itu kan jauh lebih mudah gitu ya, lebih efektif gitu ya dibandingkan kita menggunakan alat. Nah, bagaimana tanggapan kalian? Siap izin untuk menjawab Pak. Terkait dengan hal tersebut Ya, sudah silakan. kami pertimbangkannya, kan juga keterbatasan terkait dengan biaya Pak. Jadi kami menggunakan alat ini sebagai rombak atau mendapatkan biaya yang cost ataupun paling efisien hanya untuk konversi bahasa seperti itu Pak. Jadi mungkin semua orang dapat mengakses pada gawai ataupun smartphone masing-masing. Namun kami melakukan uji coba ini dikarenakan untuk rentang harga ESP32 sendiri dan juga terkait dengan proses ataupun alat yang kami gunakan tidak memiliki biaya yang cukup besar itu Pak. Jadi lebih ke efektifan biaya untuk seluruh kalangan. Oke, berarti intinya tuh bagi yang nggak punya handphone gitu ya bisa menggunakan alat ini gitu ya. Seperti itu kan ya. Siap benar Pak, lebih Karena kan ke fleksibel ke seluruh kalangan Pak. ya, karena soalnya kalau rata-rata kan kebanyakan kan orang udah menggunakan handphone ya, besar menggunakan handphone. Kalau dia membuat alat itu bukannya cost-nya lebih nambah ya, kita harus membuat komponen hardware-nya ya, harus ada papan board-nya, kemudian ada sensornya, kemudian ada ESP32-nya, ada Wi-Fi-nya. Itu kan bukannya memerlukan biaya ya. Jadi ketika dia mau menggunakan alat ini, berarti kan dia harus ibaratnya mengeluarkan biaya gitu ya. Kenapa nggak menggunakan aplikasi menurut saya? Kalau menggunakan aplikasi kan kalian developing ya, kalian konekkan ke Google Cloud ya, yang AI-nya. Jadi dia dengan aplikasi itu mungkin bisa gratis gitu ya. Kenapa nggak kepikiran seperti itu ya kalau dari saya ya? Dari aplikasinya aja kalian buat dari versi mobile-nya gitu ya, dibandingkan kita buat tujuannya sebagai penerjemah kan ya. Ketika orang mau ngomong apa, ntar balasan seperti apa. Seperti itu kan ya. Siap. Mohon izin untuk menanggapi Pak.
Ya, Siap, Mas, Pak. boleh. Jadi untuk dari alatnya sendiri, hardware sendiri, kami sudah melaksanakan beberapa uji coba dan nanti hasilnya akan seperti ini, Pak. Jadi hanya kecil seperti Ya, ini dan hanya akan ditempelkan di daerah telinga, Pak. Jadi untuk dari seorang pembicara tidak perlu menggunakan gawainya lagi untuk translasi, hanya cukup berkomunikasi saja secara langsung. Menurut kami itu akan lebih efektif, Pak. Jadi tidak perlu menggunakan gawai, karena kan mungkin gawai dan juga laptop saat presentasi pasti digunakan dan tidak serta-merta harus menggunakan sebuah aplikasi untuk komunikasi, Pak. Jadi kita akan lebih fleksibel untuk berkomunikasi hanya dengan alat seperti ini. Kita bisa gantungkan seperti alat pembantu pendengaran yang dapat berguna earphone. Kita dapat berkomunikasi secara lancar tanpa perlu mengakses dari smartphone, Pak. Seperti itu. Karena dari beberapa situasi bahwa gawai dan juga laptop pasti digunakan untuk hal-hal tertentu, Pak. Mohon izin arahnya, Pak. ya, baik, terima kasih. Ya, kalau dari saya sih seperti itu ya, Mas ya. Jadi kalau misalkan, kalau saya sih cenderung ke aplikasi ya. Kemudian media yang digunakan mau gunakan earphone ataupun yang lain ya sebagai inputannya gitu ya. Oke lah kalau kalian mau ngebuat seperti ini sih, oke lah nggak masalah sih. Itu kan ide kalian ya. Pernah diukur nggak berapa persen sih kecepatan latensinya ya, biasnya, kemudian apa namanya tuh noise-nya itu pernah dihitung nggak? Siap menjawab jawab, Pak. Untuk Ya, perhitungan sendiri dari noise untuk input, belum ya ya? Ya, belum, Pak. Namun untuk belum. respon dari API sendiri sudah kami laksanakan, Pak. Ya, sebenarnya kan ini nggak terlalu sulit ya kalau kalau dari bayangan saya sih nggak terlalu sulit karena kan dia kita buat komponen hardware-nya, dari komponen hardware-nya ini nanti kan terkoneksi yang SP32 itu kan ngirim data ya ke API-nya ya, yang ChatGPT-nya. Dari ChatGPT-nya itu nanti respon balik ya, seperti itu kan ya? Siap, benar, Pak. Seperti itu bukan Pak? Siap, benar, Pak. Untuk dari proses ataupun dari sistem kerjanya seperti itu, Pak. Jadi responnya nanti akan dijadikan ke suara kembali. Kami dari suara menggunakan input menjadi teks dan dimasukkan ke ChatGPT. Lalu ChatGPT menggunakan respon, lalu kami ubah kembali ke suara. Jadi suara ke suara, Pak. Seperti itu. Suara. Oke. Oke, suara ke suara ya. Kalau dari kalian tuh ada metode enskripsi nggak ya? Kan kalian kan dari Politeknik Sandi Negara ya? Ada nggak Siap, ada, di Pak. enskripsi dari ada? Gunakan apa itu Siap, deskripsinya? izin, Pak. Untuk kemarin kami sudah mencoba untuk penggunaan enskripsi menggunakan ESP32, yaitu kami siap izin, Pak, izin untuk membukakan dokumen, Pak. Ya, boleh. Apakah Bapak Riki sudah selesai menanggapi kepada Siap, tim? mohon izin untuk Apa? menjawab, Pak. Bentar, suara di saya nih nggak tampil ya. Tadi kan mau nampilin dokumen ya. Buka Belum aja, ini apa masuk. namanya? Tes masuk nggak ya? Apa jaringan saya bermasalah ya? Sudah ada? Oh, ada Suaranya suaranya. ada. Siap, mohon izin untuk menjawab, Pak. Terkait dengan enskripsi sendiri, kami menggunakan Ya, MQTT untuk komunikasinya, Pak. oke. Jadi siap, menggunakan AIS 256, Pak. Oke. Ini pernah diukur nggak sih terhadap dari sisi klien ya, kira-kira produk yang kalian buat ya atau
buat ini kira-kira bermanfaat nggak gitu ya, memberikan kemudahan atau enggak gitu ya. Dari sisi usernya, pernah disurvei nggak? Siap, Kalau saya pernah lihat Pak. kan kalian kalian membandingkan kan dari sisi akurasi ya, kira-kira benar nggak ya dari bahasa Indonesia ke. Nah, kalau dari sisi kliennya, pernah nggak diuji gitu ya? Siap untuk menjawab Pak. Untuk pengujian ataupun survei sendiri, untuk kebetulan kami Enggak, pernah sekarang nyoba berada nggak? di, siap mengujian Pak. Untuk sekarang kami berada di Ya, Korea Selatan, sehingga untuk beberapa mahasiswa di sini yang mengalami kendala bahasa untuk dapat berbahasa Korea Pak. Jadi di sini untuk masyarakat sekitar tidak dapat dengan baik mencerna atau menerima bahasa Inggris Pak. Jadi kendala bahasa tersebut yang kami berikan ataupun jadikan masalah utama untuk solusi tersebut Pak. Jadi harapannya untuk alat ini yang kami gunakan ataupun kami rancang ini dapat membantu rekan-rekan mahasiswa yang berada di sini Pak. Sebenarnya itu untuk intinya Pak. Seperti itu Pak. ya berarti belum pernah disurvei ya berarti ya, cuman ini ya, maksud saya survei dari data, misalkan kalian survei Siap nih, belum Pak? kalian buat belum pernah ya? Oke. Siap belum. Mungkin cukup dari saya, silakan Pak Dita lanjut. Baik, terima kasih kepada Bapak Rizky Alfiansyah atas yang telah menanggapi kepada tim Aksara dari Politeknik Cyber dan Sandi Negara. Untuk selanjutnya kepada Dewan Juri, Bapak Ari Wibowo dipersilakan untuk menanggapi ataupun bertanya kepada tim Aksara dari Politeknik Cyber dan Sandi Negara. Untuk Bapak Ari Wibowo dipersilakan. Baik, terima kasih. Ya, jadi Mas Iko tadi ya yang presentasi ya dari Politeknik Sandi dan apa tadi ini Siber. Ya, mungkin hal gitu yang ingin sampaikan ke tim kedua di apa namanya peserta atau finalis ya dari Vesco ini. Dan saya tadi dari sisi teknis saya kira Pak Riki tadi sudah menyampaikan banyak hal gitu ya. Dan ya setuju tadi ya saya sependapat dengan Pak Riki terutama yang terkait dengan apa sih tujuan ataupun target ingin kita eh, capai gitu ya di dalam pengembangan alat ini gitu. Nah, tadi disampaikan bahwa akan lebih mudah gitu kalau kita menggunakan alat sendiri. Nah, tapi saya setuju tadi dengan Pak Riki apa namanya di zaman yang apa serba digitalized gitu ya. Ini juga sesuai dengan tema kita di dalam Vesco ini. Jadi mungkin menurut saya lebih efektif gitu ya, kan lebih efektif kalau misalnya pengembangan alat itu juga dilakukan di apa namanya semacam membuat software gitu ya untuk pembuatan aplikasi atau dan sebagainya. Jadi tidak hanya menggunakan hardware seperti yang tadi disampaikan, karena memang kita kan tujuannya tadi ya memberikan manfaat yang sebesar-besarnya gitu kepada apa namanya masyarakat dari dari apa yang akan kita lakukan di kajian ini gitu. Jadi di era yang serba digital kembali ini saya kira akan lebih mudah gitu menjangkau end user gitu atau consumernya jika memang kita ingin mengembangkan alat ini sebagai alat yang apa tadi ingin memberikan manfaat terutama terkait dengan tadi pembangunan ekonomi yang berkelanjutan, kemudian apa namanya berkontribusi di dalam digitalize transformasi ekonomi dan sebagainya. Jadi itu mungkin poin yang perlu diperhatikan ya yang pertama, kemudian mungkin nanti bisa ditanggapi juga atau dijawab. Yang kedua mungkin ya tadi ya dari sisi metodologi, kemudian jenis penelitian dan sebagainya, saya kira ini karena saya baca papernya kemarin yang full itu ya saya apa perhatikan memang dari sisi apa namanya dari sisi penulisan dan sebagainya, saya kira ini memang perlu ada semacam kok apa namanya semacam perbaikan lah gitu ya. Jadi harus lebih spesifik gitu. Tujuannya itu harus dilihat dengan metodologi, dengan
apa namanya, dan hasilnya nanti ketika orang membaca kajian kalian, paper kalian itu orang langsung ngeh gitu. Ini bicaranya tentang apa sih? Target outputnya apa sih gitu kan? Kemudian metodologi yang dipakai itu seperti apa? Jadi tadi misalnya dari sisi data ya, data yang kan hanya data data pengamat sebagai sisi klien atau konsumennya dilakukan ya oke, mungkin penelitian ini sifatnya masih dalam tahap pengembangan ya. Jadi saya juga bisa ini itu. Tapi bahkannya itu harus lebih komprehensif, kemudian harus lebih eh, spesifik gitu ya, terutama yang terkait dengan metode dan sebagainya itu harus disampaikan ataupun digali secara lebih mendalam supaya dalam membaca kalian memang juga tidak bingung gitu. Ini produk sudah adakah atau masih dalam tahap pengembangan kah atau masih dalam tahap perancangan sebagainya gitu. Dan juga tadi dari sisi kesimpulan misalnya kita juga masih agak saya pribadi masih agak apa namanya bingung gitu kan, kesimpulannya apa gitu, kesimpulan yang disampaikan di dalam kajian ini poinnya apa yang sudah ataupun yang akan dilakukan selesai gitu. Itu saja mungkin komentar dari saya, mungkin silakan kalau mau ditanggapi. Oke, mohon maaf dikarenakan waktu untuk sesi tanya jawab setelah habis yaitu 15 menit. Saya informasikan juga kepada salah satu dewan juri yaitu Bapak Isa melakukan penilaian secara online karena ada kesibukan lain. Dan terima kasih kepada tim Aksara dari Politeknik Cyber dan Sandi Negara yang telah melakukan presentasi mengenai alat konversi multibahasa ESP32. Dan juga terima kasih kepada para dewan juri yang telah memberikan pertanyaan ataupun sekaligus komentar kepada tim Aksara dari Politeknik Cyber dan Sandi Negara. Kepada tim Aksara, dipersilakan untuk meninggalkan ruang Zoom. Siap, terima kasih Kak. Siap, terima kasih untuk para dewan juri. Siap, terima kasih. Siap, terima kasih untuk para dewan juri. Dan untuk para dewan juri dimohon untuk menunggu sebentar dikarenakan peserta selanjutnya dari tim fisika akan dikoordinir oleh para panitia. Oke. Ke dalam Zoom. Dari Mohon maaf, Kak, ada terkala untuk sebentar Kak sebelumnya. ya, terima kasih.
Diingatkan kembali kepada tim fisika untuk segera join. Masih kurang 2 anggotanya lagi. Untuk yang baru join, segera rename dengan timnya dari mana, dan juga nama lengkap, lalu instansi dari mana. Menggunakan virtual background yang telah di-share oleh para panitia. Oke, untuk FSK yang belum join segera join. Kami akan memberikan waktu persiapan selama 10 menit. Yang dimana waktu yang akan kami berikan adalah 40 menit bagi setiap tim, 10 menit untuk persiapan, lalu 15 menit presentasi, dan 15 menitnya untuk sesi tanya jawab dengan para dewan juri. Baik, Kak. Oke, waktu persiapan sudah dimulai dan timer sudah muncul di ruang Zoom. Izin untuk tim sebelumnya, yaitu tim Aksara atas nama Kiko Wahyudi dari Politeknik Cyber Sandi Negara, dimohon untuk live segera. Oke, izin untuk tim sebelumnya, yaitu tim Aksara, dimohon untuk live segera atas nama Kiko. Terima kasih. Izin untuk tim fisika dari Universitas Bangka Belitung untuk share screen PowerPoint, apakah dari tim fisika atau dari panitia? Baik, Kak, izin menjawab untuk PowerPoint. Kami minta tolong dari panitia. Oke, untuk tim fisika dari Universitas Bangka Belitung, untuk yang belum join dimohon segera, karena sisa waktu persiapan adalah 6 menit lagi.
Terima kasih. Apakah anggota dari setiap tim fisika sudah ada di room Zoom? Boleh menggunakan virtual yang telah para panitia? Izin menjawab, Kak. Untuk anggota sudah siap dan sudah di ruang Zoom semua. Tetapi untuk saya dan Ezi itu satu device dikarenakan ada kendala. Oke, baik. Karena waktu persiapan sudah habis, izinkan saya selaku MC untuk memperkenalkan tim fisika dari Universitas Bangka Belitung, yang di mana tim ini diketuai oleh Revalina Gilang Permani dengan dua anggotanya yaitu Khairia serta Ezi Salhiza Fazila. Apakah tim fisika dari Universitas Bangka Belitung sudah siap? Siap, Kak. Oke, baik. Waktu presentasi yang kami berikan adalah 15 menit. Untuk presentasi oleh tim fisika dari Universitas Bangka Belitung dapat dimulai dari sekarang. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada tim panitia dan Dewan Juri atas waktunya. Izin memperkenalkan anggota dari tim fisika Universitas Bangka Belitung. Saya Revana Gilang Permani sebagai ketua tim. Anggota 1, Khairiyah. Anggota 2, Ezi. Izin untuk menjelaskan penelitian kami yang berjudul Potensi Serat Sabut Kelapa, Coco Fiber, sebagai material peredam suara. Pemaparan akan dijelaskan terlebih dulu oleh anggota 2. Kepada Saudari Ezi Sahiza Fazila, dipersilakan. Baik, terima kasih kepada Revalina Gilang Permani dan juga MC dan Dewan Juri yang telah memberikan kesempatan untuk mempresentasikan penelitian kami. Tolong Kak, melanjutkan slide PPT-nya. Sudah muncul, boleh dilanjutkan. Baiklah. Yang pertama yang akan saya jelaskan adalah latar belakang. Ada beberapa hal yang menjadi latar belakang kami untuk memilih penelitian ini, yaitu yang pertama di era urbanisasi yang terus berkembang semakin meningkat sampai sekarang, masalah kemiskinan menjadi salah satu masalah utama di lingkungan. Tingginya tingkat kemiskinan dapat mengakibatkan gangguan aktivitas, bahkan masalah kesehatan pun menjadi masalah yang serius penduduk, sehingga perlunya upaya yang efektif untuk mengurangi kemiskinan di lingkungan untuk yang menjadi semakin penting. Selanjutnya, banyaknya limbah sabut kelapa yang tidak diketahui oleh sebagian orang bagaimana solusi untuk mendaur ulang limbah tersebut. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan memanfaatkan kembali limbah sabut kelapa sebagai material yang cocok digunakan dalam produk suara. Limbah serat muncul sebagai bahan peredam yang memiliki sifat patah membunuh terhadap jamur. Selain itu, sabut kelapa juga mempunyai kelebihan yaitu dapat menahan kandungan air dan potensial yang didayagunakan sebagai adsorben ataupun penyerap polutan logam berat yang sangat berbahaya bagi manusia. Polutan adalah zat yang memiliki kandungan yang berbahaya untuk lingkungan. Next, Kak. Yang ialah bagaimana potensi sebenarnya suara dan tujuan yang kami tuju pada penelitian ini ataupun yang kami harapkan pada penelitian adalah mengetahui potensi serat kelapa sebagai peredam suara. Selain itu,
Pustaka ataupun dasar teori yang dijadikan sebagai bahan acuan untuk penelitian kami. Ada beberapa pada peredam suara yang harus diperhatikan sebelum melakukan penelitian. Yang pertama adalah sifat akustik. Untuk memahami konsep materi peredam suara, sifat akustik kemampuannya sebagai model suara. Beberapa yang perkenalkan, yaitu koefisien absorpsi suara, indeks redaman, dan juga resonansi. Yang pertama adalah koefisien absorpsi suara. Koefisien ini mengukur seberapa efektif dalam energi suara. Yang kedua adalah indeks redaman. Indeks ini menggambarkan kemampuan material untuk meredam ataupun menyerap energi suara. Apa yang memiliki indeks redaman tinggi akan mengurangi intensitas, sehingga akan menciptakan lingkungan lebih tenang. Selanjutnya adalah resonansi. Material serat kelapa dapat mengalami fenomena resonansi, di mana getaran suara tertentu dapat meresonansi dengan struktur material tersebut. Resonansi sendiri ialah getaran sehingga menyebabkan benda lain untuk bergetar. Sehingga perlukan pengaturan yang tepat dari komposisi kelapa diharapkan untuk mengurangi ataupun meminimalisir efek resonansi ini. Next, Kak. Oke. Sifat material pada serat kelapa. Sifat material pada serat kelapa memiliki peran penting dalam menentukan potensi sebagai material peredam suara. Terdapat beberapa sifat material serat kelapa yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah struktur mikro, yang kedua adalah kemampuan akustik, dan selanjutnya adalah biodegradabilitas ataupun biodegradable. Yang pertama adalah struktur mikro. Serat kelapa memiliki struktur unik yang terdiri dari serat-serat panjang yang tersusun dalam bentuk alami. Struktur mikro ini memberikan serat kelapa kekuatan ataupun ketahanan yang sangat baik. Selanjutnya adalah kemampuan akustik. Serat kelapa dapat berfungsi sebagai penghambat getaran suara karena strukturnya yang fibrosa. Namun, kemampuan akustiknya memiliki itu penggunaan. Selanjutnya adalah biodegradabilitas. Saat ini dunia dipenuhi oleh sampah plastik yang sulit diurai, sehingga dengan adanya material peredam suara yang dengan menggunakan bahan serat sabut kelapa yang merupakan bahan alami, diharapkan memiliki dampak lingkungan yang lebih rendah dibandingkan dengan bahan sintesis ataupun bahan polimer yang lain. Terima kasih, itu saja penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan Valina Gilang Permani. Baik, terima kasih kepada dari pada di sini terdapat waktu dan untuk waktu penelitian kami yaitu 10 sampai 15 laboratorium fisika Universitas Bangka Belitung. Untuk alat digunakan yaitu ukuran cat 2 smart tabung penting. Untuk bahan yang kami gunakan terdapat serat sabut kelapa, pasir tiling, semen, dan air. Tolong next, Kak. Tolong next, Kak. Selanjutnya terdapat beberapa proses dijemari. Ketika serat sudah mengering, maka serat akan
yang berukuran 100. Pada proses 2, pencampuran sudah kami lakukan yang terbuat dari pipa dan diberi pembebanan besar sampel yang kami buat itu akan diukur dengan itu 2 cm. Ini menggunakan 2 ton, satu masuk satunya untuk frekuensi yang kami gunakan atau yang kami berikan pada pengujian ini adalah sebesar 2000 Hz. Next, Kak. Lanjut. Pada tahap yaitu format rekapitulasi rencana. Tabel adalah serat, maka sampel pertama yaitu gram, sampel 2 gram, 3 gram, sampel 4, sampel 5 gram. Untuk kami kasih tetap menggunakan 50 gram, pasailing 90 gram, dan air 35 mili. Nomor 1, yaitu skema pengujian ini sederhana. Saya masukkan di tengah tabung, lalu sumber bunyi pada gambar yaitu sound generator yang berupa frekuensi sebesar 1000 Hz yang kami gunakan tersebut. Untuk detektor bunyi, yaitu sound level atau kebisingan yang digunakan untuk mendeteksi berapa intensitas yang dihasilkan. Sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya akan oleh Masih kepada Revalina. Baiklah, saya di sini akan melanjutkan presentasi teman saya. Di PPT tersebut terdapat gambar hasil sampel dengan menggunakan variasi serat yang berbeda-beda. Pada tabel hasil pengujian sampel yaitu dengan menggunakan frekuensi 2000 Hz. Pada variasi serat 1 gram menghasilkan intensitas bunyi dalam satuan dB sebesar 66 dB. Kemudian pada variasi serat 2 gram menghasilkan intensitas bunyi sebesar 59 desibel. Selanjutnya pada variasi serat 3 gram menghasilkan bunyi sebesar 56 desibel. Lalu pada variasi serat 4 gram menghasilkan intensitas bunyi pada akhir yaitu variasi serat 5 gram menghasilkan 5 desibel. Kemudian ini adalah grafik hasil pengujian sampel. Dari hasil oleh intensitas bunyi tidak konstan. Setelah ditelaah ada beberapa kemungkinan faktor yang di penelitian ini. Ketika tahap pengambilan data, deteksi suara orang-orang yang beraktivitas di dalam maupun di luar, dikarenakan pengujian ini manual menggunakan alat-alat yang dipakai memiliki banyak kekurangan yang menangkap posisi. Next. Selanjutnya, kesimpulan dari penelitian kami yaitu bahwa serat sabut kelapa atau cocoa fiber digunakan sebagai material suara. Pengalaman banyak serat kelapa yang digunakan material, maka bunyinya akan lebih banyak juga. Maka hasil bunyi yang dikeluarkan sedikit. Kemudian semakin banyak serat, maka semakin kecil intensitas bunyi yang dihasilkan. Pada pemakaian serat 4 gram sekian pengaruh dari Adapun saran dari penelitian kami sebaiknya menggunakan pengujian akan akurat lebih
perbandingan dan link juga saat penekanan ketika sampel dicetak. Dari saya kan ketua tim. Baik, terima kasih kepada Saudari Hairia atas penjelasannya. Dan sekian penjelasan dari kami, tim fisika. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada tim fisika dari Universitas Belitung. Karena presentasi sudah habis, kita lanjutkan dengan sesi tanya jawab para dewan juri, yang dimana kami berikan waktu 15 menit. Kepada pesertanya untuk menanggapi serta berkomentar ke tim fisika dari Universitas. Mungkin yang pertama kepada Bapak Riki Afriansyah, dipersilakan untuk menanggapi kepada tim. Untuk Bapak. Ini jangan nyambung ya. Tim K ya. Tes masuk aja. Masuk? Suaranya aman. Masuk. Ya. Oh, jaringan saya tergabung. Fisika? Iya, Pak. Oke. Mohon maaf ya tadi jaringan. Ini idenya bagus ya, serat kelapa ya untuk peredam kebisingan ya. Iya, Pak. Dibuat pat ya kalau dari Oke, kita lanjut fisika ya. Jadi serat kelapa ya, sebagai untuk mengatasi kebisingan. Jadi udah saya lihat hasilnya itu sekitar 2000-an ya, 2000-an Hz ya kalau nggak salah ya. Iya, Pak. Ya. Nah ini kalau misalkan emang pernah diteliti orang, ibaratnya hak kalian itu bisa. Nah kalau saya ini itu produk belum bentuk produk tuh dia udah jadi nih bisa dipasarkan ke masyarakat atau belum atau hanya baru riset aja? Baik, Pak, izin menjawab. Untuk yang penelitian kami itu baru riset aja, belum sampai ke produk. Putus lagi jaringan saya. Ya gimana? Baik, Pak. Untuk yang penelitian kami sampai ke produk. Jadi dari kami itu hanya riset aja. Oh gitu, belum ke ini ya, belum ke masalah. Nah kalau misalkan dari sisi tes sini nggak bagus atau pakai handphone ya sebentar atau pakai handphone. Hari dong. Ini agak putus Pak. Halo Pak, hari dulu. Ya. Mohon maaf. Boleh. Ya. Ya, terima kasih ya dari tadi teman-teman dari tim fisika ya. Saya kira saya juga sependapat Pak Riki di awal telah menyebutkan dari tidak atau konsep jenis dan cukup gitu ya. Nah, hanya memang yang ingin saya tanyakan ini apa hal gitu ya. Kan dari apa namanya dari kajian kalian dari daftar pustaka referensi macam itu kan
tentunya sudah ada gitu ya, sudah ada kajian-kajian sebelumnya yang telah dilakukan gitu. Nah, yang ingin saya tanyakan pertama, penelitian ini gitu ya, itu unggul dibandingkan kajian-kajian atau penelitian yang telah dilakukan sebelumnya yang mungkin kalian rujuk di itu. Nah, mungkin ini yang perlu kalian jelaskan terdahulu ya, kelebihannya apa, baru kalian tambahkan misalnya di dalam penelitian kalian ini. Nah, dan yang kedua tadi ya yang di Pak Riki bahwa misalnya kajian ini belum dalam bentuk produk gitu ya, belum ada end produknya, hanya dari si penelitian saja. Nah, mungkin yang ditanyakan adalah kira-kira kalau misalnya kajian diteruskan, kemudian dikembangkan menjadi end product, itu bayangan kalian ya produknya akan seperti apa gitu, dan kira-kira manfaatnya untuk untuk society itu apa gitu ya. Nah, ini yang mungkin perlu saya ingin tahu gitu ya, apakah kalian itu sudah punya konsep ke sana gitu, apa nanti produk akhirnya itu kan seperti apa, karena terus terang saya sendiri ini belum kebayang sebenarnya gitu ya produknya apa nanti. Nah, dari sisi tadi ya, kalau dari penjelasannya di gambar itu kan baru dalam bentuk apa itu, serat kelapa digabungkan dengan bentuk belum belum bayar nanti akan seperti apa. Mungkin itu sih yang klarifikasi ya teman-teman TV fisika. Silakan. Baik, terima kasih kepada Bapak Ari dulu atas penyampaiannya. Untuk Bapak Riki Afwansa boleh menanggapi ataupun berkomentar kepada tim fisika. Oke, suaranya sudah kedengaran. Oke, terima kasih. Alhamdulillah jadi udah stabil. Saya mau tanya tuh, yang tadi kan serat kelapa ya, berarti kan misalkan indikan produk untuk bahannya serat kelapa sendiri, kalau dihitung ya di Bangka Belitung itu ada ya, karena kan kelapa tumbuhnya berarti kan buahnya dalamnya tuh kan serat. Kalau kelapa itu kan saya panennya lumayan lama. Nah, kalau dari sisi gimana tuh? Misal jadiin kan, ini penelitiannya menurut saya ternyata emang bermanfaat, ternyata dari hasil penelitiannya ternyata bermanfaat dan sebagainya. Nah, ini mau diproduksi nih misalkan ya, diproduksi nih hasil penelitian kalian. Nah, kira-kira di Bangka Belitung sendiri potensi untuk menggunakan serat kelapa tersebut tuh gimana gitu? Cara pandang kalian gimana gitu? Kan tim fisika ya. Baik Pak, izin menjawab. Untuk dari kami, kenapa kami menggunakan serat kelapa? Dikarenakan di Bangka kan sudah orang yang makan es kelapa atau yang menggunakan kelapa. Terdapat beberapa limbah kelapa tersebut. Jadi kami memanfaatkan serat kelapa. Dan saya lihat juga, dikarenakan kami di Balenijuk, itu kan ada yang berjualan kelapa dan itu kelapanya bertumpuk-tumpuk. Jadi kami mengidekan menggunakan kelapa tersebut untuk bahan penelitian kami. Oh gitu, berarti dari hasil. Oke, lanjut. Ya. Dan dari yang berjualan kelapa pun kayak seperti mengizinkan kami untuk mengambil limbah tersebut jadi penelitian. Oh gitu ya, baik. Maksud saya gini, bukan ke penelitiannya. Misalkan hasil penelitian kalian ini mau dijadikan produk ya, produk peredaman suara lah ya.
Nah, otomatis kan ketika kita mau buat produk itu, bahan yang harus dibuat, yang disediakan harus ada tuh ya, ST ya. Nah, kalau misalkan kita berdasarkan orang yang jualan kelapa, kan nggak tentu ya, kadang dia jual, kadang nggak gitu ya. Nah, ada nggak data yang bisa kalian tunjukkan ya, oh ternyata potensi Pak, karena data di Bangka Belitung, hasil perkebunan kelapanya misalkan ya setiap tahun menghasilkan berapa buah ton misalkan. Ada nggak gambaran seperti itu? Ya, produk gitu memikirkan ini hanya satu nggak bisa karena ada gitu ya. Nah itu kan nggak kira-kira terimplementasi ya. Ada data saya dari kalian, oh Pak, ini ada datanya. Misalkan dari Bangka Belitung ini tahunnya bisa menghasilkan buah kelapa misalnya. Apa ya? Pada saat melakukan penelitian kami belum perhatikan tumbuhan kelapa itu, dan mungkin jadi bakat kami untuk mencari tersebut. Oh belum ya. Jadi Oke. Nah kelapa yang tua apa yang muda atau gimana tuh seratnya itu ya? Yang kalian teliti itu serat kelapa yang tua atau yang muda, kan tentunya beda ya kualitasnya ya. kami menggunakan serat kelapa muda, tapi bukan yang terlalu muda juga, Pak. Oh, bukan terlalu muda gitu, yang sedang-sedang gitu ya. Disebabkan karena kalau yang terlalu muda, residu-residu yang di kelapa tersebut, gimana ya menjelaskannya? Dia ikut produksi sehingga air yang di residu tersebut bercampur, dan produk yang kami hasilkan pun pastinya memiliki hasil yang berbeda jika dibandingkan dengan yang mungkin agak lebih kelapa yang lebih remaja. Oh gitu. Nah, bagaimana cara kalian mengukur validitas ya dan keandalan metode? Kan ada tabung ya, tabung kalau nggak salah saya baca ada tabung yang impedansi ya kalau ya. Bisa ya. Bisa apa rupiahnya seperti ini misalkan. Oh, dari risetnya seperti ini, matematikanya seperti ini. Sampai ke situ nggak? Nggak. Baik Pak, untuk penelitian belum sampai ke sebenarnya ada untuk koefisien absorben bunyi, Ya. tetapi kami tidak mencantumkan karena itu sound yang frekuensi dan sound level atau itu deteksi suara dari sound generator tersebut. Ada aplikasinya ya untuk ujinya. Ada Pak. Oh, gitu. Tetapi kami menggunakan alat yang bisa terbilang sederhana dikarenakan kami menggunakan pipa dan buat sendiri. Masih ada waktu nggak yang panitia ya? Waktunya sisa 1 menit. Oh, tinggal 1 menit ya. Pernah diuji nggak terhadap bahan yang lain ya selain serat kelapa gitu, perbandingannya ada nggak? Misalkan serat apa ya, serat pohon yang lain gitu ya, buah yang lain gitu, ada nggak dibandingkan gitu ya? Pernah ngebandingkan nggak? Oh ternyata yang paling cocok emang serat kelapa Pak, karena kami pernah melakukan pengujian dari beberapa bahan, misalkan dari ada serat kelapa, ada serat tebu, jagung, ini atas itu. Dengan Kalau
kami hanya membuat dari tidak membuat syarat-syarat yang lain. Pak, belum. Tetapi juga sebelum penelitian ada beberapa membaca jurnal itu lebih efektif menggunakan serat sabut kelapa. Oh, berarti pernah baca jurnal. Oke, Ya Pak, beberapa. oke, cukup dari saya mungkin. Terima kasih Pak. Ya. Yang kepada tim fisika dari Universitas Bangka Belitung. Terima kasih kepada para dewan juri yang sudah komentarnya. Dan saya infokan bahwa juri satunya yaitu Bapak Ihsan melakukan penilaian secara online. Terima kasih kepada tim fisika dari Universitas Bangka Belitung yang telah melakukan presentasi. Silakan untuk meninggalkan ruang Zoom. Baik, terima kasih Kak. Dan untuk para dewan juri, mohon menunggu sebentar karena tim selanjutnya yaitu tim Pungo akan dikoordinir oleh para panitia yang merupakan tim terakhir pada pagi hari ini. Pak, Nilai. mana Pak? Jar Pak? Jadi, Pak, Oh, ya. ini kebetulan lagi apa? Lagi di luar, Pak. Jadi sebenarnya pengen cara Oh, iya. ini mohon maaf juga nih kepada ya, kegiatan di Bogor ini Wah. lagi Pak. Oh, lagi di Betul. bisa makan foto berarti Pak. Saya 2 minggu yang lalu ke Bogor Pak. 2 minggu. Oh gitu ya. Saya jalan Pak. Oh, udah mau akhir tahun ya. Iya. Banyak refreshing Pak. Kira saya di Bogor Pak. Ya, yang lebih Di terkenal artis. kali itu terkenal. Kalau ada riset yang bisa kita kolaborasi boleh tuh Pak. Ada penelitian apa ya yang bisa kita kolaborasi. Ya, kebetulan ini sih Pak, kita mungkin kalau Pak Riki dari ini ya, Unsri Pak ya. Oh dari Saya Polman dari ya, sorry. Polman Pak. Ya, dosen Polman. Lebih ke teknik berarti Pak ya. Jadi kalau Iya. saya itu memang lebih banyak di ini Pak, kebijakan. Jadi Oh, kebijakan. kalau gitu di Kementerian yang Bu ini kajian sama perkembangan. Salah ekosistem nggak salah ya. Dari Apa Pak? saya lupa apa ininya itu. Yang satunya kalau ya kom itu operasi dibuat sebanyak kebijakan Pak kan timnya sih. Jadi kayak Bangka Belitung gitu dengan tentang ini tentang ya ya ke arah situ lah betul Pak. Ya, ya kalau di bubble
kebetulan saya kan di LPM juga Pak ya. Nah biasanya proyek-proyek di daerah itu, terutama di Babel ya, di Babel itu lebih banyak ke apa namanya pembuatan RPJMD biasanya Pak. Jadi rencana pembangunan jangka menengah, gitu kan. Itu yang biasa apa namanya kerjasamanya di daerah situ gitu. Kalau di Polman risetnya lebih sekarang lagi riset apa Pak? Ininya Pak, lebih banyak riset tentang apa gitu? Kalau sekarang kami dapat hibah, alhamdulillah kemarin dapat dari Kedai Reka ya, inovasi. Jadi kami lagi buat Baik, izin kepada Dewan Juri, apakah boleh kita lanjutkan? Ya, silakan. Oke, mohon maaf, tunggu sebentar dikarenakan Bapak Riki log out dari Zoom. Sebentar. Halo, selamat datang kepada tim Pongo dari UIN Rainri. Apakah sudah join ke dalam Zoom? Sudah, Kak. Oke, ini satu device langsung tiga-tiga ya berarti? Iya, benar, Kak. Izin bertanya untuk yang share screen apakah dari panitia? Dari kami aja, Kak. Oke. Oke, izin tim Pongo dari UIN Rainri. Waktu yang kami berikan adalah 40 menit bagi setiap tim, yang di mana 10 menit digunakan untuk persiapan presentasi, lalu 15 menit digunakan untuk presentasi, lalu 15 terakhir untuk tanya jawab kepada para dewan juri. Baik, Kak. Karena ada satu dewan juri yang belum join, maka tunggu sebentar. ya silakan dilanjut. Mohon maaf jaringannya terputus. Oke, baik, kita akan lanjutkan. Kami berikan waktu maksimal 10 menit untuk persiapan presentasi kepada tim Pongo dari UIN Rainri. Untuk tim Pongo, dipersilakan untuk persiapan. Timer boleh? Apakah layar sudah terlihat, Kak? Sudah. Karena sudah
Karena tim penguh sudah melakukan persiapan, maka izinkan saya selaku MC untuk memperkenalkan tim penguh dari UIN Ar-Rainri yang di mana tim ini diketuai oleh Ahmad Hazim Fahri dengan dua anggotanya yaitu Muhajir dan juga Raihan Juliansyah. Apakah tim penguh dari UIN Ar-Rainri sudah siap? Siap, boleh kami langsung presentasi, Kak? Oke, waktu presentasinya adalah 15 menit. Untuk tim penguh dari UIN Ar-Rainri dapat dimulai dari sekarang. Presentasi akan saya mulai 3, 2, 1. Beginilah nasib nelayan susah hidup jika tidak dapat ikan, tangkapan lagi pula taufan dan badai sedang menerjang lautan, anak istri kami juga perlu makan. Quote Susilo Bambang Yudhoyono. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dewan Juri yang terhormat selaku tim penyeleksi FESCO Himiko UBB. Sebagai mahasiswa yang gemar di bidang riset dan inovasi, kami menawarkan sebuah inovasi karya ilmiah yaitu berjudul Smart Fisherman, platform pemberdayaan nelayan berbasis big data dan artificial intelligence guna mewujudkan kesejahteraan nelayan dan pertumbuhan blue economy di Indonesia. Dewan Juri yang terhormat, izinkan kami memperkenalkan tim kami terlebih dahulu. Tim kami adalah tim penguh berasal dari UIN Ar-Rainri Kota Banda Aceh. Saya sendiri selaku ketua Ahmad Hazim Fakri, kemudian ada rekan saya Muhajir, kemudian ada rekan saya Raihan Juliansyah. Adapun Dewan Juri yang terhormat, bagian latar belakang akan dijelaskan oleh saudara saya Raihan Juliansyah. Dewan Juri yang terhormat, Indonesia merupakan negara kepulauan dengan wilayah perairan yang luas. Berdasarkan data Badan Informasi Geofisial atau BIG yang dirilis oleh Kompas.com mencatat luas wilayah perairan Indonesia mencapai 6,4 juta kilometer persegi dengan luas dataran 1,9 juta persegi. Berdasarkan data tersebut, dapat disimpulkan bahwa Kepulauan Indonesia lebih didominasi oleh wilayah perairan. Indonesia memiliki kekayaan sumber daya laut yang melimpah sehingga dijuluki sebagai negara maritim. Dewan Juri yang terhormat, adapun potensi dari sektor maritim Indonesia meliputi: yang pertama, luasnya wilayah lautan Indonesia mencapai 6,4 juta. Yang kedua, hasil tangkapan ikan mencapai sebanyak 9,23 juta ton per tahunnya. Dewan Juri yang terhormat, nelayan merupakan pelaku utama di dalam industri perikanan. Walaupun kaum nelayan memiliki kontribusi dan peran terbesar di sektor perikanan, namun masih terdapat berbagai tantangan dan masalah yang dihadapi oleh nelayan, sehingga potensi sumber daya laut yang dimiliki Indonesia tidak dimanfaatkan dengan optimal. Adapun tantangan dan masalah tersebut diantaranya satu, minimnya pembinaan profesi nelayan, salah satu faktor yang menyebabkan tidak sebandingnya PDB sektor kelautan dengan potensi sumber daya yang dimiliki adalah minimnya pembinaan dan wadah bagi nelayan untuk meningkatkan kualitas profesinya. Dua, kurangnya aksesibilitas dikarenakan masyarakat nelayan bermukim di daerah pesisir dan jauh dari pusat perekonomian menyebabkan sulitnya distribusi hasil tangkapan ikan. Terlebih lagi mayoritas nelayan merupakan masyarakat yang memiliki ekonomi menengah ke bawah mengakibatkan minimnya modal untuk mendistribusikan hasil tangkapan ikan ke berbagai daerah. Tiga, praktik monopoli harga yang dilakukan oleh tengkulak dapat merugikan pihak nelayan. Hal ini dikarenakan pihak nelayan harus menjual harga tangkapan ikan dengan harga yang lebih murah, sehingga pendapatan yang diperoleh nelayan juga rendah. Baik, Dewan Juri yang terhormat, berdasarkan permasalahan dan berdasarkan penjabaran permasalahan tersebut, kami menawarkan solusi berupa platform digital yaitu Smart Fisherman. Smart Fisherman merupakan platform yang berbasis big data dan AI, artificial intelligence, yang dapat memperdayakan masyarakat nelayan dan meningkatkan kesejahteraan nelayan. Adapun big data memiliki peran untuk menyediakan informasi yang dibutuhkan kepada nelayan dengan kompleks dan terintegrasi untuk memberikan stimulus terhadap para nelayan, sehingga nantinya para nelayan dapat lebih produktif dan fokus untuk memperhatikan potensi dan kebutuhannya. Kemudian artificial intelligence untuk memberikan kemudahan sistem untuk memproyeksikan kebutuhan dan manajemen kebutuhan para nelayan sehingga dapat meningkatkan taraf kesejahteraan mereka. Adapun Dewan Juri yang terhormat, jenis penulisan dari karya ilmiah kami itu secara kualitatif, yang mana kami memperoleh data dan informasi itu dari jurnal, buku, dan website yang terpercaya. Adapun dari metode dari pengembangan platform kami yaitu dengan research and development.
Dewan Juri yang Cermat. Adapun gagasan utama dari platform Smart Fisherman itu menyediakan wadah terhadap nelayan berupa manajemen profesi, kemudian memberikan informasi praktis yang dapat digunakan oleh para nelayan, kemudian memberdayakan nelayan dan memberikan informasi terkait sumber daya yang berpotensi ketika mereka melakukan pelayaran, kemudian memberikan wadah pemasaran bagi para nelayan sehingga nanti hasil tangkapannya itu sendiri itu sesuai dengan harga standar nasional dan dapat memberikan pendapatan secara tetap pada para nelayan. Kemudian menyediakan wadah manajerial bagi para nelayan mulai dari keuangan, kebutuhan, kemudian memberikan wadah kolaborasi bagi para nelayan untuk menjalin hubungan bisnis dengan para pelaku UMKM. Dewan Juri yang terhormat, adapun fitur dari platform Smart Fisherman itu sendiri, yang pertama itu ada data nelayan, yang mana nantinya para nelayan akan mengisi berbagai biodata untuk menyimpan di platform Smart Fisherman. Nanti data-data tersebut akan dikirimkan kepada dinas terkait. Kemudian ada pekan nelayan, yang mana platform ini terintegrasi dengan artificial intelligence, yang mana nantinya akan memproyeksikan kebutuhan nelayan ketika mereka berpergi melakukan pelayaran dan juga memproyeksikan kebutuhan keluarganya ketika nelayan nantinya akan meninggalkan keluarganya. Kemudian ada info nelayan, yang mana fitur ini terintegrasi oleh Big Data, yang mana nantinya akan memberikan informasi-informasi serta potensi yang terdekat di wilayah daerah nelayan tersebut berlayar, seperti hasil potensi-potensi ikan dan potensi sumber daya alam lainnya. Kemudian ada pasar nelayan, yang mana pasar nelayan ini merupakan e-commerce, laman e-commerce yang menyediakan bagi para nelayan untuk menjual hasil tangkapan ikannya, yang mana hasil tangkapan ikannya ini akan sesuai dengan standar nasional sehingga tidak ada lagi praktik tengkulak yang dapat merugikan para nelayan. Kemudian juga menyediakan juga penjualan kebutuhan-kebutuhan para nelayan seperti jaring dan lain sebagainya. Kemudian ada fitur nelayan produktif, yang mana akan manage kebutuhan para nelayan sehingga nantinya nelayan dapat memanage keuangan mereka sehingga dapat meningkatkan taraf kesejahteraan mereka dan mengatur keuangan mereka. Kemudian ada fitur investasi nelayan, yang mana fitur ini akan memungkinkan para nelayan untuk berkolaborasi dengan pelaku UMKM sehingga nantinya para nelayan dapat memasok ikan-ikan mereka kepada pelaku UMKM sehingga nantinya para nelayan dapat memperoleh keuntungan dan pendapatan secara berkelanjutan dan sustainable. Dewan Juri yang terhormat, seperti yang ketahui, apabila kita menggagas sebuah inovasi, tentunya kita memerlukan SWOT analisis untuk mengetahui kekurangan, kelebihan, peluang, dan tantangannya. Yang pertama itu kelebihan dari platform ini itu menyediakan wadah informasi, pemasaran, manajerial, serta investasi. Kemudian memudahkan pemasaran hasil tangkapan ikan nelayan dengan standar harga nasional dan terintegrasi AI dan Big Data. Adapun kelemahannya itu sendiri, platform kami masih berbentuk prototipe sehingga masih belum terdaftar di Play Store. Kemudian seperti yang kita ketahui bahwasanya literasi pengetahuan media digital bagi para nelayan itu masih minim. Kemudian ada peluangnya itu sendiri, kita hidup di era Society 5.0 yang mana peningkatan pengguna internet itu semakin meningkat. Kemudian ada potensi kelautan dan perikanan di Indonesia itu yang sangat limpah. Adapun tantangannya, itu platform ini dapat ditiru oleh pihak lain dan minimnya dukungan pemerintah. Dewan Juri yang terhormat, adapun tahapan implementasi dari platform kami itu sendiri, yang pertama itu kami akan melakukan berbagai skenario, yang mana kami pertama akan mencari permasalahan dari yang sering dihadapi oleh para nelayan. Kemudian kami akan mengembangkan strategi skenario, yang mana kami akan membuat sistem dan prototipe sesuai dengan skenario strategis. Kemudian kami akan melakukan uji coba sesuai dengan skenario strategis, yang mana kami akan memberikan questionnaire dan testimoni kepada pihak-pihak yang menggunakan platform kami. Kemudian barulah kami akan melakukan analisis penyelesaian, di mana kami akan melakukan pengembangan platform Smart Fisherman, kemudian mengembangkan bisnis dan segmentasi pasar sehingga nantinya dapat digunakan secara langsung. Dewan Juri yang terhormat, adapun pihak yang terlibat dalam pengembangan dari platform kami, yaitu yang pertama itu ada pemerintah, karena pemerintah sebagai pengawas dari platform kami, kemudian ada akademisi sebagai pihak yang menggagas dari ide dari platform kami, kemudian kami akan melakukan kolaborasi dengan pebisnis dan investor. Kemudian kami media sebagai promotor dari platform kami sehingga terjangkau oleh pihak masyarakat dan para nelayan. Kemudian ada pihak masyarakat, yang mana pihak masyarakat sebagai implementator, yang mana mereka sendiri yang akan menggunakan platform kami.
Adapun Dewan Juri yang terhormat, seperti yang kita ketahui bahwasanya kita hidup di era Society 5.0, yang mana setiap permasalahan dan isu sosial itu semestinya diselesaikan melalui pendekatan teknologi. Maka dalam hal ini Dewan Juri yang terhormat, apabila gagasan yang kami tawarkan itu dapat diimplementasikan dan didukung penuh oleh pemerintah di tingkat nasional maupun tingkat lokal, maka dapat meningkatkan kesejahteraan nelayan dan juga dapat mendorong pertumbuhan blue economy di Indonesia dan mencapai target Sustainable Development Goals. Sekian dari kami, pagi-pagi makan terasi, siang-siang makan sushi. Sudah kami presentasi, cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada tim pemohon dari UIN RNJ yang telah mempresentasikan. Selanjutnya kami berikan waktu 5 menit tanya jawab kepada para dewan juri. Para dewan juri dipersilakan untuk bertanya ataupun menanggapi. Ini yang pertama kepada Bapak Ari Wibowo, dipersilakan untuk berkomentar kepada tim pemohon dari UIN. Kepada Bapak Ari. Baik, terima kasih ya dari tim UIN Universitas Islam Negeri Al-Raniri Banda Aceh ya. Topiknya itu pemberdayaan nelayan berbasis artificial intelligence dan big data guna mewujudkan kesejahteraan nelayan dan pertumbuhan blue economy di Indonesia. Jadi kalau kita lihat judulnya ya, ini kawan-kawan dari tim UIN Banda Aceh ya, ini sangat komprehensif sekali gitu ya. Ada blue ekonominya, ada big datanya, ada AI-nya gitu ya. Dan ending produknya itu adalah aplikasi ya, seharusnya seperti itu. Nah mungkin nanti ini bisa dijelaskan gitu. Kalau memang aplikasinya, produknya sudah ada, itu sekarang progresnya seperti apa? Atau kalau memang produknya belum ada, itu apa namanya? Bagaimana nanti ya? Apa strategi atau rencana ke depan tindak lanjut dari kajian ini? Nah, ini saya menarik ya. Saya ingin elaborasi sedikit terkait dengan terkait dengan judul ya, Blue Economy. Karena saat ini ya di apa namanya di isu-isu ekonomi itu ini menjadi menarik gitu ya. Blue Economy ini sedang banyak diperbincangkan karena memang kita Indonesia itu adalah negara maritim ya dengan perairan laut yang luas, tetapi kontribusi dari sektor kelautannya itu masih relatif kecil gitu. Terutama kalau kita menghubungkan apa namanya kontribusi kelautan tadi terhadap konsep blue economy, karena blue economy itu dia apa namanya lebih luas gitu ya ruang lingkupnya dibandingkan dengan green economy misalnya. Nah ini makanya menjadi seksi nih isu yang sedang dikembangkan sekarang. Jadi saya apresiasi gitu ya kepada tim karena telah apa namanya menghubungkan blue economy ini dengan apa AI, big data ya dan aplikasi-aplikasi smart lainnya. Hanya memang itu tadi ya yang ingin saya klarifikasi dari kawan-kawan itu adalah bagaimana gitu end produknya itu. Ini juga sebenarnya sama dengan yang apa tim-tim atau kelompok yang sebelumnya presentasi gitu ya. Karena kita mau concern di manfaatnya ya, kajian dari manfaat kalian itu nanti seperti apa gitu. Nah, apakah memang produk ini sudah ada ya yang kemudian di kajian ini kalian rujuk gitu ya sebagai benchmark ataupun sebagai apa namanya referensi kalian di dalam mengembangkan kajian ini, atau ini memang pure dari inovasi kalian, dari ide kalian gitu ya. Jadi in the first time itu, in the first ideas itu memang ini muncul dari kalian gitu. Ataukah produk ini sudah ada sebenarnya sehingga kalian hanya mereview saja atau merujuk ke produk yang sudah ada. Nah ini mohon dijelaskan gitu ya. Mungkin itu, terima kasih. Baik, izinkan saya menjawab Dewan Juri yang terhormat, yang mana dalam hal ini kami dalam menggagas aplikasi ini tentunya kami
merujuk kepada platform-platform yang telah ada. Contohnya platform Shopee itu kan seperti Shopee itu kan sudah ada e-commerce, namun kami berfokus terhadap penjualan hasil tangkapan ikan saja, sehingga nantinya memaksimalkan potensi tangkap ikan. Namun fitur-fitur lainnya seperti fitur kolaborasi itu kami menggagas sendiri, sehingga nantinya fitur ini dapat bermanfaat kepada nelayan dan melakukan kolaborasi pihak nelayan kepada pelaku UMKM. Yang mana nantinya kami menggabungkan berbagai referensi-referensi dan ide-ide dari berbagai platform, sehingga nantinya kami akan menjatuhkan ide-ide tersebut, jadilah platform kami. Jadi lebih tepatnya platform kami ini hasil dari gabungan berbagai platform, Pak. Karena tentunya adapun latar belakang mengapa kami menggagas platform kami, yaitu bersumber dari permasalahan bahwasanya di Indonesia itu sendiri itu memiliki potensi dari sektor maritimnya dan sektor tangkapan ikannya. Namun tapi kita masih kalah terhadap dari jumlah tangkapan ikan dari negara India, Vietnam dan lain sebagainya. Nah, seperti yang kita ketahui bahwasanya luas wilayah lautan kita masih lebih luas dari mereka. Dan di sisi lain taraf kesejahteraan bagi para nelayan itu masih rendah, yang mana mereka masih kesulitan dalam melakukan partner bisnis, kemudian mereka masih kesulitan dalam manage keuangan mereka, sehingga hadirnya platform kami diharapkan dapat meningkatkan taraf kesejahteraan masyarakat nelayan, kemudian dapat memaksimalkan potensi dari hasil tangkapan ikan di Indonesia itu sendiri. Sekian. Baik, mungkin saya langsung tanggapi saja ya gitu. Jadi kalau tadi dikatakan saya bisa simpulkan gitu ya, ini adalah original innovation gitu ya dari kalian gitu. Jadi idenya dari kalian hanya mungkin konsep-konsep untuk mengembangkan aplikasi dan sebagainya itu adalah hasil dari riset ataupun observasi yang kalian lakukan gitu terhadap jenis-jenis produk sejenis gitu yang sudah ada di pasaran. Baik. Nah, mungkin kalau seperti itu gitu ya, kita mau tahu nih dari kalian gitu untuk produk yang saat ini sudah kalian kembangkan itu sudah sampai mana gitu. Apakah sudah ada produknya atau ini baru bicara dalam tataran konsep? Nah, ini mungkin yang perlu kalian jelaskan gitu ya kepada dewan juri atau teman-teman yang ada di sini gitu. Oke, ini original ide kalian gitu ya. Mungkin dengan benchmarking dengan konsep-konsep yang sudah ada sebelumnya, tetapi dari sisi produknya, apakah ini dari sisi kajian ini, apakah ini sudah dalam bentuk ada pengembangan aplikasinya atau hanya baru bicara di tataran teori atau konsep saja? Mungkin itu, silakan. Baik, jika saya menjawab, yang mana dalam hal ini kami masih tahap penggagasan saja, yang mana kami masih melakukan diskusi kepada pihak akademisi. Yang mana nantinya setelah tahap penggagasan ini, kami akan merekrut berbagai sumber daya manusia yang ahli di bidang IT, yang mana kami akan merekrut dan melakukan kolaborasi dengan mereka sehingga nanti akan memasuki tahap pengembangan platform ini. Kemudian nantinya kami akan melakukan kerjasama dengan instansi terkait seperti Dinas Perikanan dan Kelautan untuk dapat mendanai platform kami sehingga nantinya dapat mempermudah kami untuk mengembangkan platform ini. Nantinya kami setelah platform ini dikembangkan, nantinya kami akan melakukan sosialisasi kepada pihak masyarakat nelayan sehingga mereka dapat menggunakan platform ini dengan optimal. Nantinya setelah di tahap itu nantinya kami akan melihat apa saja kekurangannya dan apa saja nanti potensinya, sehingga nantinya dari kekurangan tersebut kami akan melakukan perbaikan, dan setelah perbaikan kami akan meluncurkan secara resmi. Nantinya platform ini dapat diberdayakan oleh masyarakat dan kaum nelayan. Baik, cukup saya kira, terima kasih. Mungkin bisa dilanjutkan dengan Pak Riki, silakan. Oke, baik, terima kasih kepada Bapak Ari Wibowo yang telah menanggapi kepada tim Pongo dari UIN Arainri. Untuk selanjutnya kepada Dewan Juri, Bapak Riki Afriansa, dipersilakan untuk menanggapi kepada tim Pongo. Untuk Bapak Riki, kami persilakan. Terima kasih tim Pongo. Berarti ini baru konsep ya, belum ada desain UI UX misalkan, belum sampai situ ya? Iya benar. Belum ya? Ya, masih dalam tahap penggagasan. Masih dalam tahapan. Kalau boleh tahu kalian ini prodi apa ya?
Baik, Dewan Juri yang terhormat, izinkan kami menjawab. Kami bertiga dari Prodi Ekonomi Syariah, di mana kami concern Ekonomi syariah. masalah ekonomi. Artinya kami pembuatan platform ini akan merekrut SDM yang ahli di bidang IT. Iya. Sebelum kalian membuat gagasan tadi ya, ada nggak kalian melakukan survei terlebih dahulu ya, analisa permasalahan gitu ya di lapangan? Ada nggak? Baik, Ke nelayan misalkan, oh ternyata nelayannya butuhnya ini. Kemudian di dinas perikanan misalkan ya, butuhnya seperti ini datanya. Ada nggak seperti itu? Untuk pemulaan ya, pembukaan ya, sebelum gagasan ini jadi gitu. Ada nggak baik. seperti itu nggak awalnya? Baik, Dewan Juri yang terhormat, tentunya kami sebelum melakukan penggagasan dari ide platform kami ini, kami tentunya melakukan riset dan kajian secara langsung di lapangan, yang mana kami pergi langsung ke Sabang, yang mana di Sabang merupakan seperti yang kita ketahui bahwasanya di Sabang tersebut banyak sekali potensi-potensi hasil tangkapan ikan. Namun faktanya di Sabang itu sendiri susah menemukan orang yang menjual ikan. Artinya dalam hal ini Dewan Juri yang terhormat, kami melihat bahwasanya di lapangan itu sendiri banyak praktik-praktik tengkulak yang mana mereka memperoleh ikan tersebut dan mereka menjual dengan harga yang lebih mahal. Sehingga hal tersebut jadi concern kami menggagas platform Smart Fisherman ini, yang mana mereka nantinya para nelayan dapat menjual hasil tangkapan mereka secara langsung kepada pihak-pihak masyarakat. Begitu, berarti belum ke nelayannya ya, dialog gitu, diskusi. Berarti kalian lebih ke arah observasi langsung ya? Ya, kami juga menanyakan langsung kepada para nelayan, yang mana mereka sendiri Dewan Juri yang terhormat, mereka kesulitan dalam menjual hasil tangkapan mereka Dewan Juri yang terhormat, dan mereka sendiri memerlukan pihak tengkulak dalam mendistribusikan hasil ikan mereka. Berarti permasalahan mereka lebih ke arah ini ya, hasil tangkapannya ya, penjualan hasil tangkapan ya? Dari segi hasil tangkapan dan kemudian pendapatan mereka itu sendiri masih minim. Oh gitu. Kalau saya lihat tadi kan ada fitur-fitur yang lain tuh ya, kayak misal produktif nelayan gitu ya. Itu untuk apa itu? Produktif nelayan gitu. Baik, Dewan Juri yang terhormat, nelayan produktif itu sendiri, Dewan Juri yang terhormat dapat memberikan proyeksi kebutuhan para nelayan Dewan Juri yang terhormat, sehingga kita mengetahui bahwasanya sebelum berlayar tentunya pihak-pihak nelayan ini membutuhkan berbagai bekal-bekal Dewan Juri yang terhormat, sehingga kami nantinya akan mengintegrasikan dengan sistem artificial intelligence. Jadi nanti secara otomatis sebelum mereka berlayar, sebelum mereka meninggalkan keluarga mereka ketika mereka berlayar, dapat memproyeksikan kebutuhan kebutuhan apa saja ketika mereka berlayar, dan kebutuhan apa saja keluarga mereka ketika nantinya para nelayan ini meninggalkan keluarga mereka. Lebih ke arah kebutuhan si nelayannya ketika berlayar gitu ya. Dua-dua Dewan Juri yang terhormat, keluarganya dan nelayan itu sendiri. Nah, ada nggak kepikiran ya, kira-kira teknologi apa sih yang bisa diterapkan di nelayan ya? Seperti yang kita ketahui ya, para nelayan ini kadang-kadang agak susah juga yang menggunakan teknologi, itu yang pertama. Yang kedua, sinyal di daerah laut itu beda kalau kita di darat gitu ya. Nah, itu kan harus ada teknologi satelit ya. Nah, ada nggak kepikiran ke arah situ gitu ya, konsep-konsep kalian? Baik, Atau hanya main di big data doang sama artificial intelligence gitu ya? Baik, Dewan Juri yang terhormat, tentunya dalam menghadapi kendala tersebut, kami tentunya nantinya akan bekerja sama dengan para dinas terkait Dewan Juri yang terhormat, yang mana nantinya Dinas Perikanan dan Kelautan tentunya nantinya akan juga diharapkan juga dapat mendukung penggagasan dari platform ini, sehingga nantinya di tiap-tiap Dinas Perikanan dan Kelautan tersebut nantinya kan ada mercusuar. Nah, di mercusuar itu mungkin terdapat jaringan internet sehingga dapat diakses oleh nelayan, sehingga nelayan ketika berlayar dapat diharapkan juga dapat memperoleh akses jaringan tersebut Dewan Juri yang terhormat, sehingga nantinya potensi dari hasil tangkapan ikan tersebut dapat mencapai potensi yang diharapkan oleh pemerintah terkait Dewan Juri. Oh gitu. Kalau dari sisi teknologi, kalau menurut saya masih belum kena ya, dari sisi yang kalian paparkan masih kurang kena kalau di saya ya. Kayak seperti big datanya tuh belum terlalu ngena ketika yang tadi kan untuk produktif nelayan ya dihubungkan ke situ. Kalau dari saya belum kena ke arah situ. Terus teknologi yang tadi yang mercusuar tadi itu juga belum kena, kalau menurut saya sih belum kena. Ya tapi nggak apa-apa lah kan, karena kalian dari prodi ini ya. Ekonomi syariah ya. Ya, benar. Ya nggak apa-apa. Saya tanya dari ini aja lah, dari sisi ekonomi ya. Kalau dari teknologi mungkin banyak nggak kena kalau dari saya ya.
gini lah, kalau misalkan ini produknya jadi ya, apakah nanti berbayar, si nelayannya berbayar atau gimana, atau gratis menggunakan aplikasi ini? Kalau misalkan jadi nih ya produknya ya. Baik, Dewan Juri yang terhormat, yang mana tentunya seperti kita ketahui bahwasanya kami mengambil berbagai referensi dari aplikasi-aplikasi lain seperti aplikasi Shopee dan e-commerce lainnya, yang mana dalam hal ini ketika penjual itu mempublish produk-produknya untuk dijual, tentunya kami tidak berbayar, namun kami hanya men-charge admin fee Dewan Juri yang terhormat, sehingga nantinya dari admin fee tersebut tentunya dapat mendukung keberlanjutan dari platform kami Dewan Juri terhormat. Berarti charge-nya di adminnya, yang bayarnya berarti gimana nih konsepnya? Sebenarnya ada di ekonomi itu, yang saya tahu ya, ada yang namanya bisnis model kanvas ya. Nah, kalian ada gambarin seperti itu nggak ya, model bisnis kanvas gitu ya? Saya agak belum nangkep ya, dari sisi value-nya, dari sisi targetnya itu belum kena, kalau menurut saya sih belum kena gitu ya. Berarti ini ntar yang bayarnya si pembelinya gitu ya, ketika si nelayannya udah dapat nih tangkapan ya, dijual gitu di aplikasi kalian misalkan ya. Kemudian yang bayar adminnya si pembeli gitu ya, seperti itu konsepnya. Sama seperti platform Shopee itu sendiri Dewan. Nah, apa untungnya bagi para nelayan ya kalau dia langsung jualan secara langsung misalkan, karena kan itu kan ada biaya ini juga ya, pakai data lah ibarat tanda kutip ya, internet. Nah, ketika nelayan menggunakan aplikasi kalian, dia kan juga menggunakan internet, berarti kan ada cost juga di situ. Nah, apa bedanya antara menggunakan platform kalian dengan dia langsung jual langsung gitu ya ke pasar misalnya atau kemana gitu ya, keuntungannya tuh ya. Baik, Dewan Juri yang terhormat, tentunya perbedaannya tentunya Dewan Juri yang terhormat melalui platform kami juga akan menyediakan informasi bagi para pembeli, yang mana ketika para nelayan tersebut sudah menangkap ikan dan jadi langsung menyediakan informasi kepada para masyarakat yang ingin membeli hasil tangkapan ikan, itu diberikan informasi bahwasanya ikan telah tiba di sini. Jadi sehingga secara langsung bahwasanya tersampaikan informasi bahwasanya tangkapan ikan sudah ada gitu. Jadi informasi penyediaan ikan itu langsung tersampaikan kepada para pembeli, sehingga nantinya pihak-pihak nelayan dapat mempercepat hasil penjualan mereka. Kemudian di sisi lain Dewan Juri yang terhormat, seperti yang telah saya sebutkan tadi, bahwasanya para nelayan masih banyak bergantung dari para tengkulak Dewan Juri yang terhormat, yang mana mereka menjual harga ikan mereka lebih rendah, dan nantinya para tengkulak tersebut menjual harganya dengan harga yang lebih tinggi, sehingga hal tersebut dapat merugikan pihak-pihak nelayan Dewan Juri yang terhormat. Sehingga hadirnya platform kami tentunya dapat menghubungkan nelayan secara langsung dengan para pembeli. Kemudian kami juga memiliki fitur kolaborasi Dewan Juri yang terhormat, yang mana fitur kolaborasi ini menghubungkan para nelayan dengan pelaku UMKM atau pelaku usaha, mana nantinya para nelayan itu memasok secara langsung dan melakukan kerjasama bisnis dengan pelaku UMKM, sehingga nantinya para nelayan memperoleh pendapatan secara tetap Dewan Juri yang terhormat. Sehingga kebanyakan dari para nelayan mereka tidak kebanyakan para nelayan pada saat ini yang berdasarkan survei kami, mereka tidak ada mitra bisnis Dewan Juri yang terhormat. Sehingga hadirnya fitur kolaborasi ini dapat memberikan pendapatan kepada para nelayan secara berkelanjutan dan secara sustainable. Oke lah, kalau dari saya cukup. Paling saran saya itu ya, tim Pungu ya. Iya benar. Coba nanti kalian buat bisnis model kanvasnya ya, biar tergambar gitu ya. Kalau masalah ada 9 faktor ya. Untuk bisnis model kanvas sudah ada di lampiran karya kami. Udah ada ya? Udah ada, oke. Cukup kalau dari saya, nanti saya lihat di proposalnya ya. Terima kasih. Oke. Lanjut panitia, cukup dari saya. Terima kasih kepada Bapak Riki Ardiansa yang telah memberikan komentar sekaligus menanggapi Pongo dari UIN Arainri. Dan saya informasikan kepada tim Pongo bahwa satu juri yaitu Bapak Muhammad Ihsan melakukan penilaian secara online, dan kepada tim Pongo dari Arainri disilakan untuk meninggalkan ruang Zoom. Terima kasih. Kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dewan Juri dan izin meninggalkan Zoom, Pak. Ya. Setelah selesainya presentasi dan tanya jawab dari tim Pongo dari UIN Arainri, maka berakhir pula rangkaian lomba karya tulis ilmiah Festival Ekonomi Competition Season 5
Mari melafazkan hamdalah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih kepada para dewan juri atas waktu dan ketersediaannya untuk menjadi dewan juri pada kegiatan LKTI FESCO Sesi 5 Himiko FEB UBB yang dimana dengan tema optimalisasi transformasi digital menuju pembangunan ekonomi berkelanjutan dengan inklusif dan berdaya saing di era Society 5.0. Maka saya akan menutup LKTI kali ini dengan sebuah pantun. Berbaju kurung si anak darah, sanggul berhias, kembang melati. Cakep. Kalau tersilap tutur bicara, mohon maafkan sepenuh hati. Untuk itu, saya Iliana, selaku MC, izin pamit undur diri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua, izin lip Pak Riki. Ya, sama-sama Pak Hari. Sampai ketemu di lain waktu ya Pak ya. Siap. Izin lip Pak ya. Ya, sama-sama. Terima kasih banyak.